Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas secara singkat mengenai materi dan juga wujud zat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, ada sebuah pertanyaan. Apakah yang disebut benda atau materi itu sendiri? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mengenal berbagai wujud dari suatu benda. Ada benda padat, cair, dan juga gas. Nah, kira-kira apa ya yang disebut materi itu? Nah, materi itu adalah suatu objek yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa itu sendiri yaitu jumlah materi atau partikel yang menyusun suatu benda. Nah, sedangkan menempati ruang artinya memiliki volume. Volume itu yaitu ukuran seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Misalkan ruang kelas. Nah, kita dapat menghitung volume dari ruang kelas dengan menghitung panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya. Selanjutnya, dari mana massa total benda berasal ya kira-kira? Jika kita ingin menghitung massa total suatu benda, kita dapat menimbangnya dengan menggunakan neraca. Namun, kira-kira dari mana massa total benda itu berasal? Jika kita memperhatikan setiap benda baik berbentuk padat, cair, dan gas, pasti memiliki massa dan juga zat penyusunnya yang terdiri atas atom-atom. Nah, jika kita ingin menghitung dari mana massa total benda itu berasal, kita harus menghitung jumlah total massa setiap unsur yang menyusun partikel benda. Contohnya, di sini ada air atau H2O. Nah, H2O ini terdiri atas unsur 2 hidrogen dan juga oksigen. Sehingga jika kita ingin menghitung massa totalnya, kita harus menghitung jumlah total massa setiap unsur yang menyusun partikel benda tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari mana total volume benda berasal? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui sifat zat padat, cair, dan juga gas terlebih dahulu. Nah, pada zat padat, zat penyusunnya sangat berdekatan, artinya jarak antar partikel sangat rapat, sehingga tidak ada kerenggangan di sini ya. Selanjutnya pada zat cair, jarak penyusun antara partikelnya agak sedikit renggang. Nah, kita bisa melihat jaraknya agak sedikit renggang. Selanjutnya pada zat gas, jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Nah, sehingga jika kita ingin menjawab pertanyaan dari mana total volume benda, terus menghitung gabungan volume dari setiap partikel penyusun benda yang ditambahkan dengan ruang kosong di antara partikel. Nah, ruang kosong ini yaitu jarak antar partikel, sehingga volumenya itu yaitu gabungan volume dari setiap partikel ditambah dengan jarak antar partikel. Nah, jarak antar partikelnya pun kita harus menghitung volumenya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa wujud gas tidak terlihat? Ada yang mengatakan bahwa karena zat gas tidak memiliki warna. Hal tersebut memang benar, namun jawaban yang lebih tepat yaitu karena partikel pada gas tidak berikatan. Partikelnya selalu berdiri sendiri, sehingga partikel-partikelnya berukuran sangat kecil dan tidak dapat terlihat. Sedangkan dalam wujud zat cair dan padat, partikelnya selalu berikatan, sehingga dapat dilihat secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya adalah rangkuman mengenai sifat-sifat zat dari zat padat, cair, dan juga gas. Menurut bentuknya,
zat padat memiliki bentuk tetap. Nah, sedangkan pada zat cair dan juga gas, bentuknya mengikuti wadahnya. Selanjutnya, volume. Pada zat padat dan juga cair memiliki volume yang tetap. Sedangkan zat gas memiliki volume yang tergantung pada tempatnya, karena sifat zat gas dapat melakukan ekspansi. Selanjutnya, kompresibilitas atau pemanfaatan. Pada zat padat tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pada zat cair sulit untuk dimanfaatkan. Pada zat gas mudah dimanfaatkan. Kemudahan mengalir. Pada zat padat tidak dapat mengalir. Pada zat cair dan juga gas dapat mengalir. Nah, selanjutnya jarak antara partikel. Pada zat padat jarak antara partikelnya sangat rapat, sedangkan pada zat cair lebih renggang dan pada zat gas sangat renggang. Dan yang terakhir, gerakan partikelnya. Pada zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan pada zat cair dapat bergerak namun terbatas, dan pada zat gas dapat bergerak secara bebas. Cukup sekian materi singkat mengenai materi dan wujud zat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.